Sekarang kita akan membahas market power yang kedua dari sisi pembeli, yaitu monopsoni. Masih bersama saya, Teguh Warsito. Pada pembahasan pasar persaingan sempurna, pembeli tidak bisa memengaruhi harga pasar. Sifatnya sebagai price taker, tidak memiliki market power. Nah, di dalam pasar monopsoni, di mana hanya ada satu pembeli, ia bisa menentukan harga, punya market power atau monopsoni power. Sehingga kalau di pasar persaingan tadi saya sebutkan pembeli adalah price taker, di pasar monopsoni ia sebagai price maker. Kita akan mempelajari kurva value dan kurva expenditure. Ini akan menjelaskan bagaimana keputusan pembeli saat membeli barang atau jasa. Seorang pembeli itu akan membeli suatu unit barang tertentu jika tambahan nilai yang diberikan yang merupakan marginal value itu melebihi marginal expenditure yang dibayarkan. Nah, marginal value ini adalah kurva permintaan yang menunjukkan willingness to pay. Sedangkan average expenditure itu adalah harga yang dibayar untuk setiap unit barang. Sehingga marginal expenditure itu adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu tambahan barang tertentu. Nah, jumlah output yang akan dibeli oleh pembeli itu akan terjadi saat marginal value sama dengan marginal expenditure. Ini adalah kurva value dan expenditure baik di dalam pasar persaingan maupun pasar monopsoni. Di gambar atas adalah kurva pada pasar persaingan, sedangkan di bawah adalah kurva untuk pasar monopsoni. Dalam pasar persaingan, harga yang dibayar pembeli itu ditentukan oleh pasar, sehingga ME sama dengan AE sama dengan P bintang kalau di gambar sebelah atas. Dan jumlah yang dibeli adalah H bintang, yaitu saat ME sama dengan MV. Tadi konsepnya telah kita pelajari. Nah, pada pasar monopsoni, kurva AE adalah kurva supply-nya perusahaan karena menunjukkan berapa harga yang harus dibayar per unit. Ingat bahwa di dalam pasar monopsoni, pembeli adalah price maker. Sehingga tadi sekali lagi kurva AE sama dengan kurva S. Karena kurva AE naik, kurva ME akan berada di atas kurva AE. Ingat konsep kita terkait dengan average dan marginal yang telah beberapa kali kita pelajari terhadap hal ini. Pada gambar monopsoni di samping, pembeli itu akan membayar pada keadaan MV sama dengan ME, yaitu harga sebesar PM dengan jumlah yang dibeli sebesar HM. Lihat, harga sebesar PM ini adalah harga di kurva penawaran, harga di AE. Oke, jadi ME dan MV kita potongkan, titik potongnya kita tarik ke kurva supply atau kurva AE. Nah, perpotongan ini merupakan harga yang dibayar oleh monopsoni yang nilainya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan. Gambar di samping adalah pasar tenaga kerja pertambangan dengan satu pembeli atau satu perusahaan tambang sehingga bersifat monopsoni. Oke. Dalam keadaan pasar persaingan, P sama dengan MV, ME sama dengan MV, yaitu pada tingkat upah $12. Oke. Pada pasar monopsoni, P itu lebih kecil daripada MV, yaitu pada keadaan ME sama dengan MV, di mana tingkat upahnya adalah $8. Ingat ini. Jadi di pasar monopsoni harga yang dibayar oleh pembeli itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan. Jika di pasar persaingan P itu sama dengan MV, maka di pasar monopsoni P itu kurang dari MV. Dan output yang dibeli, yang diperjualbelikan akan lebih rendah sehingga muncul deadweight loss. Oke. Kita lihat dari sisi konsumen ada perubahan economic welfare sebesar C min F. Dari sisi produsen ada perubahan economic welfare sebesar min C min G, sehingga secara total ada deadweight loss sebesar F ditambah G. Seperti halnya monopoly power, penentu monopsoni power juga ada 3 hal. Yang pertama adalah elastisitas penawaran. Semakin elastis, semakin lemah monopsoni power. Yang kedua adalah jumlah pembeli dalam pasar. Semakin banyak pembeli, semakin lemah monopsoni power. Dan yang ketiga adalah interaksi antar pembeli.
Jika persaingan antar pembeli sangat ketat, maka monopsoni power akan semakin lemah, walaupun jumlah pembeli dalam pasar itu relatif sedikit. Nah, pasar di mana hanya ada satu pembeli dan satu penjual itu biasa disebut dengan bilateral monopoli.